Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang momentum, impuls, dan tumbukan. Terutama pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang tumbukan karena di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang momentum dan impuls. Terus apa hubungan antara momentum, impuls, dan tumbukan akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Oke, yang pertama, apakah kalian pernah mendengar kata tumbukan? Oke, tumbukan itu kalau dalam bahasa kita sehari-hari mungkin kita sebut sebagai tabrakan gitu ya. Peristiwa tabrakan. Bisa jadi dua benda bergerak saling berlawanan arah, atau bisa jadi dua benda bergerak sebenarnya searah, atau bisa jadi hanya satu benda yang bergerak gitu. Tapi ketika dua benda bertemu kemudian saling bertabrakan, itu di dalam fisika kita sebut sebagai peristiwa tumbukan. Nah, tumbukan di dalam fisika itu ada 3 macam. Yang pertama ada yang kita sebut sebagai tumbukan lenting sempurna. Kemudian yang kedua ada yang namanya tumbukan lenting sebagian. Yang ketiga ada yang kita sebut sebagai tumbukan tak lenting sama sekali. Apa itu tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian, dan tumbukan tak lenting sama sekali? Akan kita bahas satu persatu. Oke. Yang pertama berkaitan dengan tumbukan lenting sempurna. Jadi peristiwa tumbukan lenting sempurna. Kita misalkan di sini, saya punya dua buah benda, masanya adalah M1 dan M2. Benda M1 bergerak ke kanan dengan kecepatan sebesar V1, kemudian benda M2 bergerak ke kiri dengan kecepatan sebesar V2. Ingat ya, bahwa kecepatan adalah besaran vektor. Jadi, ketika ada dua buah benda bergerak dengan kecepatan masing-masing, misalkan di sini ada V1 dan V2, maka harus kita ingat ada arahnya ya. Ada arahnya, kemudian nanti untuk besarnya biasanya kita kasih tanda plus atau minus seperti itu. Nah, dua buah benda seperti ini, M1 bergerak dengan kecepatan V1 ke kanan, M2 bergerak dengan kecepatan V2 ke kiri. Kemudian ketika mereka bertemu, kemudian saling bertumbukan. Nah, yang namanya tumbukan lenting sempurna adalah ketika setelah tumbukan, benda M1 kemudian bergerak ke kiri dengan kecepatan sebesar V1 aksen, M2-nya bergerak ke kanan dengan kecepatan V2 aksen. Atau dengan kata lain, bahwa sesaat setelah tumbukan, M1 dan M2 sama-sama melenting. Ya, sama-sama, kalau bahasa kita mungkin biasanya kita ngomongnya mantul gitu ya. Jadi M1 yang mula-mula bergerak ke kanan jadi bergerak ke kiri, M2 yang mula-mula bergerak ke kiri jadi bergerak ke kanan. Kecepatannya berubah nggak? Berubah di sini ya. Mula-mula V1 jadi V1 aksen, mula-mula V2 jadi V2 aksen. Ini adalah tumbukan lenting sempurna. Nah, ada beberapa hal yang berlaku dalam tumbukan lenting sempurna. Yang pertama di sini, bahwa pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Ya, berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Pada pembahasan yang lalu kalian pasti sudah tahu bahwa energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena gerakannya. Berarti di sini kalau benda bergerak punya V, maka dia punya energi kinetik. Nah, berlaku hukum kekekalan energi kinetik artinya bahwa energi kinetik sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Nah, perlu kalian ingat bahwa peristiwa tumbukan adalah dialami oleh dua buah benda, maka dua buah benda itu sama-sama punya energi kinetik. Nah, energi kinetik yang dimaksud di sini adalah energi kinetik penjumlahan dari masing-masing benda. Energi kinetik sebelum tumbukan berarti energi kinetik yang dimiliki oleh benda 1 dan energi kinetik yang dimiliki oleh benda 2 sebelum dan setelah tumbukan. Atau secara matematis kita tuliskan energi kinetik sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik setelah tumbukan, di mana energi kinetik sebelum tumbukan adalah punyanya M1 dan M2, berarti kita punya setengah M1 V1 kuadrat ditambah setengah M2 V2 kuadrat. Nah, setelah tumbukan adalah setengah M1 V1 aksen kuadrat ditambah setengah M2 V2 aksen kuadrat. Ingat di sini ada perubahan kecepatan
Ya, perubahan kecepatan yang semula V1 jadi V1 aksen, V2 jadi V2 aksen. Arahnya bagaimana? Arahnya menyesuaikan. Kalau arahnya ke kanan, V-nya, maka nilainya kita ambil positif. Kalau V-nya arahnya ke kiri, berarti kita ambil nilainya adalah negatif. Seperti itu ya. Jadi tinggal kita jumlahkan saja. Kemudian yang berikutnya, berlaku apa sih pada tumbukan lenting sempurna? Berlaku hukum kekekalan momentum. Oke. Maksudnya bagaimana? Seperti kita bahas di bab sebelumnya, bukan bab sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, bahwa momentum itu adalah perkalian antara massa dengan kecepatan. Jadi kalau kita punya dua buah benda M1 dan M2, ya massanya M1 dan M2, masing-masing juga punya kecepatan sebesar V1 dan V2, maka dia juga punya momentum. Nah, hukum kekekalan momentum itu maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bahwa jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Sebelum tumbukan, M1 punya kecepatan V1. Berarti tahu dong, momentumnya adalah M1 M1 kali V1. Dengan benda 2, masanya M2, kecepatannya V2. Secara matematis kalau kita tuliskan seperti ini, P sebelum tumbukan sama dengan P setelah tumbukan, jumlahnya ya. Maka kita punya P1 plus P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. P1 plus P2 berarti adalah M1 kali V1 ditambah M2 kali V2, nah, sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Ini yang dinamakan dengan hukum kekekalan momentum. Sekali lagi, catatannya adalah V adalah besaran vektor, jadi perlu kita perhatikan arahnya, ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan kita ambil positif, ke kiri berarti bernilai negatif. Seperti itu. Kemudian, selain tadi berlaku hukum kekekalan energi kinetik, berlaku hukum kekekalan momentum, maka ada satu hal lagi yang berlaku pada tumbukan lenting sempurna, yaitu bahwa tumbukan lenting sempurna adalah memiliki koefisien restitusi bernilai 1. Ini jelas, ini syarat dari tumbukan lenting sempurna. Memiliki koefisien restitusi bernilai 1. Apa itu koefisien restitusi? Koefisien restitusi merupakan negatif perbandingan antara selisih kecepatan benda setelah tumbukan dengan selisih kecepatan benda sebelum tumbukan. Jadi setelah tumbukan berarti kan V1 aksen dan V2 aksen. Sebelum tumbukan berarti ada V1 dan V2. Maka perbandingan negatif perbandingannya, negatif delta V aksen dengan delta V-nya. Itu adalah koefisien restitusi, atau kalau kita tuliskan secara matematis berarti kita punya E sama dengan min delta V aksen per delta V. Ya, delta V aksen berarti adalah setelah tumbukan, delta V adalah sebelum tumbukan. Sama dengan negatif dari V2 aksen min V1 aksen dibagi dengan V2 min V1. Perbandingan selisih kecepatan setelah tumbukan dengan selisih kecepatan sebelum tumbukan. Nah, karena kita punya E-nya sama dengan 1, berarti kita ganti E sama dengan 1 gitu ya. Berarti 1 sama dengan min V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Atau kalau kita tuliskan seperti ini, jadinya kalau kita kalikan silang, V2 min V1 sama dengan negatif dari V2 aksen min V1 aksen. Kalau negatifnya kita masukkan ke dalam kurung, berarti kita punya V2 min V1 sama dengan V1 aksen min V2 aksen. Ya, V2 aksennya jadi negatif karena dikalikan dengan min, kemudian V1 aksennya jadi positif karena min dikalikan dengan min, jadi plus, seperti itu. Jadi, yang mana akan kita pakai untuk menghitung ketika kita bertemu dengan tumbukan lenting sempurna? Kita bisa pakai tiga-tiganya, atau minimal ketika kita menyelesaikan permasalahan tumbukan adalah menggunakan dua persamaan gitu ya. Misalnya kita pakai persamaan kekekalan momentum dan koefisien restitusi seperti ini. Jadi nantinya kita akan menyelesaikan persamaan-persamaan secara matematis seperti itu.
Oke ya, ini adalah berkaitan dengan tumbukan lenting sempurna. Kemudian yang berikutnya, yang membedakan antara tumbukan lenting sempurna dengan tumbukan lenting sebagian. Apa ya perbedaannya? Oke, pada tumbukan lenting sebagian, kalau kita lihat, ya kita bisa perhatikan gambarnya. Ini sebelum tumbukan, sama ya posisinya ya. Ada dua buah benda, M1 dan M2. M1 bergerak dengan kecepatan V1 dan M2 bergerak dengan kecepatan V2 arahnya ke kiri. Ya. Kemudian dua benda ini saling bertumbukan sehingga setelah tumbukan ternyata hanya satu benda yang melenting. Bisa M1-nya atau bisa M2-nya. Kalau dalam contoh ini saya contohkan M2-nya yang melenting. Jadi M1-nya tetap bergerak ke kanan, tapi kecepatannya berubah jadi V1 aksen, sedangkan M2 yang mula-mula bergerak ke kiri jadi ikutan bergerak ke kanan dengan kecepatan sebesar V2 aksen. Ini yang kita sebut sebagai tumbukan lenting sebagian. Kalau dua-duanya melenting, kita sebut sebagai tumbukan lenting sempurna. Kalau hanya salah satu saja, maka kita sebut sebagai tumbukan lenting sebagian. Dalam hal ini sebenarnya bisa jadi V1 aksennya mungkin bisa jadi 0, bisa jadi gitu ya. Contohnya mungkin kalau anak cowok biasanya main kelereng gitu, ketika menumbuk kelereng yang mula-mula diem mungkin ya, terus ditumbuk dengan kelereng lagi, kelereng yang ditumbuk itu yang jadi bergerak, yang buat numbuk yang jadi diem, mungkin seperti itu. Itu namanya tumbukan lenting sebagian. Dalam hal ini berlaku apa? Pada tumbukan lenting sebagian itu berlaku hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pada tumbukan lenting sebagian tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Jadi nggak berlaku bahwa energi kinetik sebelum tumbukan harus sama dengan energi kinetik setelah tumbukan, itu nggak berlaku ya. Jadi bebas kalau di sini ya. Energi kinetik sebelum dan sesudah jumlahnya berapa aja terserah ya. Kemudian yang kedua, berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi pada setiap peristiwa tumbukan selalu berlaku hukum kekekalan momentum. Selalu ya. Maka seperti yang tadi kita pelajari bahwa jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Tinggal kita masukkan aja, berarti kita punya P1 plus P2 sama dengan P1 aksen plus P2 aksen. P1-nya M1V1, P2-nya adalah M2V2. P1 aksennya M1V1 aksen, dan P2 aksennya adalah M2V2 aksen. Jadi persamaannya jadi seperti itu. Sekali lagi, saya harus ingatkan ke kalian bahwa V adalah besaran vektor. Jadi tolong perhatikan arahnya. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, bahwa pada tumbukan lenting sebagian itu memiliki koefisien restitusi lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Misalnya nilainya 0,2, 0,5, 0,6, 0,7, atau berapapun gitu ya. Yang pasti dia harus lebih besar daripada 0, jadi nggak boleh 0, juga nggak boleh 1. Nah, kalau kita masukkan persamaan, misalkan kita ketahui E-nya sama dengan 0,3, ya kita masukkan aja 0,3 sama dengan negatif dari V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Jadi di situ nanti kita punya persamaan lagi. Ya, persamaannya bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tumbukan lenting sebagian. Biasanya bersandingan dengan persamaan dari hukum kekekalan momentum. Yang berikutnya, kita masuk ke tumbukan tak lenting sama sekali. Apa sih ya yang namanya tumbukan tak lenting sama sekali gitu ya? Jadi tumbukan tak lenting sama sekali itu sama ya. Sebelum tumbukan misalnya kita punya dua buah benda, masanya M1 dan M2 masing-masing bergerak dengan V1 yang arahnya ke kanan dan V2 yang arahnya ke kiri seperti ini. Ini sebenarnya bebas, boleh jadi salah satu bendanya itu dalam keadaan diam. Yang namanya tumbukan itu tidak harus awalnya dua-duanya sama-sama bergerak kayak gitu, enggak. Tapi yang pasti terjadi tumbukan gitu ya. Nah, ketika dua benda ini bertemu,
kemudian, nah kuncinya nih ya, kuncinya yang namanya tumbukan tak lenting sama sekali adalah biasanya ditandai dengan dua benda yang kemudian bergerak bersama-sama atau saling bergabung. Jadi nggak melenting tapi mereka bergabung. Ini namanya tumbukan tak lenting sama sekali. Nah, karena keduanya saling bergabung, maka di sini kita punya V1 aksen nilainya sama dengan V2 aksen. Ya, sama dengan kita ambil V aksen gitu. Nah, itu kuncinya seperti itu. Dua buah benda yang bertumbukan kemudian saling bergabung. Mungkin pernah lihat ya, misalnya ada kendaraan besar, misalkan truk besar menabrak truk kecil misalnya. Kemudian setelah bertumbukan itu, duanya saling bergerak bersama-sama. Misalnya truk kecilnya terdorong sama truk yang lebih besar, misalnya seperti itu. Jadi nggak melenting tapi terdorongnya kemudian bergerak bersama-sama seperti itu. Itu namanya tumbukan tak lenting sama sekali. Apa aja yang berlaku pada tumbukan tak lenting sama sekali? Secara fisika, pada tumbukan tak lenting sama sekali itu yang pertama, tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Ternyata dari 3 jenis tumbukan tadi, ada tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tak lenting sama sekali. Hukum kekekalan energi kinetik itu hanya berlaku pada tumbukan lenting sempurna. Jadi pada tumbukan yang lain tidak berlaku ya hukum kekekalan energi kinetik. Kemudian yang kedua, berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, ini sekali lagi bahwa hukum kekekalan momentum berlaku pada setiap jenis tumbukan. Apapun jenis tumbukannya selalu berlaku hukum kekekalan momentum. Bahwa jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Maka secara matematis kita punya, sekali lagi kita tuliskan P1 plus P2 sama dengan P1 aksen plus P2 aksen. Atau M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Nah, karena di sini bendanya setelah tumbukan itu bergerak bersama-sama dan kecepatannya sama besar, maka otomatis juga arahnya juga sama gitu ya. Maka persamaannya akan menjadi seperti ini. M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 plus M2 kali V aksen. Jadi kedua benda jadi bergabung, maka masanya jadi digabungkan M1 plus M2. Kemudian karena dia bergerak bersama-sama begitu, kecepatannya adalah V aksen. Maka berlaku persamaannya jadi seperti ini. Kemudian yang ketiga, bahwa pada tumbukan tak lenting sama sekali nilai koefisien restitusinya bernilai 0. Oke, E-nya 0. Jadi kalau nilainya 0 ya sudah, mau dicari seperti apa perbandingannya ya nilainya 0 gitu ya. Oke, seperti itu saya pikir untuk penjelasan tentang materi tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tak lenting sama sekali. Oh iya, tumbukan lenting sempurna itu contohnya banyak lah ya. Misalkan ada dua benda pertumbukan kemudian saling terpelanting gitu, dua-duanya itu jelas tumbukan lenting sempurna. Atau misalnya pada seorang yang sedang menembak gitu ya, menembak, jadi mula-mula sama-sama diem antara pistolnya, pelurunya, kemudian bahunya gitu ya. Tapi ketika orangnya itu kemudian menembak, jadi yang mula-mula senapannya diem, pelurunya juga diem, terus ternyata ketika ditembakkan pelurunya jadi bergerak. Biasanya senapannya juga akan jadi bergerak pada arah yang berlawanan dengan peluru. Nah, senapannya ini biasanya kemudian akan menyentak bahu si penembak gitu ya. Nah, jadi kecepatannya bahu penembak dengan kecepatan pistolnya itu biasanya sama. Nah, itu juga salah satu contoh tumbukan lenting sempurna. Atau misalkan pada bom yang meledak atau apa ya, misalnya yang suka mainan mercon misalnya. Kenapa sih dia bisa tersebar gitu? Sebarnya itu biasanya pada segala arah. Nah, itu berarti di situ sebelum terjadi ledakan dengan setelah terjadi ledakan itu dia punya jumlah momentum yang sama besar. Jadi jumlah momentum sebelum ledakan itu 0, berarti setelah ledakan ya jumlah momentumnya 0. Ya. Kok bisa 0? Kan kedua ada kecepatannya. Ya. Kecepatannya kan saling berlawanan, maka saling menghilangkan nanti momentumnya seperti itu.
Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan untuk kesempatan kali ini. Untuk latihan soalnya nanti kita akan ketemu di live IG ya. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.